Saudara, tema kita bulan ini sama ya saudara, seperti bulan kemarin. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, bukan karena kita kehabisan bahan atau kehabisan tema ya saudara. Tapi ini mungkin Tuhan tujukan kepada kita semua yang di tempat ini, khususnya para pelayan Tuhan yang ada di sini. Mungkin bagi Tuhan kita belum benar-benar berserah ya saudara. Mungkin kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Mungkin kita semua termasuk saya saudara ya. Menurut Tuhan belum melakukan firman-Nya, khususnya untuk tema kita bulan ini yang ada di dalam Mazmur 37 ayat 5 ya saudara. Supaya kita tidak hanya pandai berbicara saja, tapi kita benar-benar bisa mempraktekkan apa yang kita sampaikan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Saudara, bulan kemarin saya pernah mengatakan bahwa masalah pergumulan itu kayaknya ada ininya saudara, ada jadwalnya. Silih berganti, nggak pernah habis-habis. Saya pernah mengatakan hal demikian. Dan itu sama seperti yang dikatakan Ayub ya saudara. Ayub kata di dalam pasalnya yang ke-7. Ayub. Ayub itu cedek. Wis bingung. Dekatnya Esther ya. Wis. Ayub Pak Hendro. Ayub 7 nomor 1. Oh ini sudah. Ayub 7. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saudara, di sini dikatakan bahwa manusia itu harus berjuang ya saudara, harus bergumul setiap hari di bumi. Berarti seperti orang upahan. Saudara, orang upahan itu dia itu harus bekerja keras setiap hari. Walaupun apapun keadaannya, mungkin dia sakit, istrinya mau melahirkan di rumah sakit, kalau dia enggak bekerja keras hari itu, dia tidak akan mendapatkan upah. Nah, seperti itulah saudara kehidupan kita. Setiap hari kita itu harus berjuang, setiap hari kita itu harus bergumul. Nah saudara, tapi puji Tuhan ya saudara, karena tema kita pada bulan ini yaitu yang terambil di dalam Mazmur yang ke-37 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat ini saudara menggambarkan bahwa kita itu harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita pernah merenung ya saudara? Apakah kehidupan kita ini sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Kalau memang hidup kita belum selaras dengan kehendak Tuhan, berarti kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Nah, juga masih ada ya saudara-saudara, dan itu saya alami sendiri, bahwa anak-anak Tuhan itu takut mengizinkan Tuhan itu melakukan jalan-jalannya di dalam kehidupan kita ya saudara. Karena mungkin kita berpikir Tuhan akan mengubah harapan kita, Tuhan akan mengubah mimpi-mimpi kita, atau kita khawatir Tuhan akan membawa kita dalam kehidupan yang tidak kita inginkan. Itu dulu pernah terjadi ya saudara, ketika saya masih sekolah. Saya tuh takut untuk ngobrol terlalu lama dengan Ibu Gembala. Waktu itu Gembala sidang kami itu wanita ya saudara. Jadi sama seperti Pastor Sam, setelah
ibadah selesai bersalaman terus ngobrol-ngobrol. Biasanya tuh nanti kalau ngobrolnya jauh, ujung-ujungnya itu kita itu diajak untuk pelayanan ya saudara, paling enggak menjadi anggota paduan suara. Dan waktu itu saya berpikir, waduh nek aku kok melok ngobrol suwe dikongkon pelayanan, sudah waktu saya sudah terbatas, sembarangnya terbatas, saya harus latihan gini-gini, saya enggak mau saudara. Saya selalu menghindar ya saudara. Nah di situ padahal saya tuh kalau berdoa, Tuhan saya menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tapi ketika saya dihadapkan seperti itu, sebenarnya saya ini belum menyerahkan hidup saya kepada Tuhan ya saudara. Saya tidak benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan mungkin seringkali ya saudara, kalau masalah itu datang dan kita menyadari bahwa kita ini tidak sanggup, kita ini lemah, kita ini terbatas, baru kita itu datang kepada Tuhan, baru kita ini berdoa. Padahal kalau kita datang sebelum masalah itu ada, pasti Tuhan kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kita tahu bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Tapi ketika masalah itu menghimpit kita, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa jenuh dan capek, sebenarnya itu bukan terus kita berdoa, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Bukan itu ya saudara. Kalau kita sudah merasa capek, kita sudah merasa jenuh, kita sudah merasa enggak berdaya, memang kita menyadari keterbatasan kita, itu kita itu sebenarnya sedang pasrah ya saudara. Pasrah itu kan menyerah ya saudara, menyerah yang tidak berbuat apa-apa. Dan kebanyakan kalau pasrah itu pikirannya itu negatif ya saudara. Dan saya juga mengalami ya saudara. Kadang kalau kita merasa pasrah itu sebenarnya ujung-ujungnya itu bisa putus asa memang. Pikiran negatif kadang seumpamanya kalau waduh rek kok hitung-hitunganku gak podo wis rugi aku. Atau mungkin kita berpikir kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Wah iki iso mungkin gagal gitu. Kita berpikiran pokoknya hal-hal yang negatif yang membuat kita itu semakin terpuruk saudara. Itu namanya pasrah ya saudara. Nah, saya juga yang kemarin itu saudara, yang masalah-masalah yang pernah saya ceritakan itu, saya itu sudah capek, saya sudah Tuhan, saya ngomongnya memang Tuhan aku serahkan, sebenarnya itu saya pasrah dengan keadaan, saya pasrah dengan masalah yang saya hadapi, saya sudah jenuh dengan masalah yang saya hadapi. Bahkan saya pernah berpikir, cuman saya nggak pernah melontarkan seperti Mbak Rus ya saudara, kalau hal-hal yang itu saya selalu simpan dalam hati, cuman Tuhan kan tahu isi hati saya. Saya berpikir enaknya sudah selesai sampai di sini, sudah selesai sampai di dalam dunia ini sudah sampai cukup segini aja Tuhan. Tapi itu dalam hati saya saudara. Padahal masalah saya ini sudah selesai belum 100%, tapi saya sudah merasa lega saudara. Tapi ketika saya mengingat waktu saya merasa putus asa saudara, getun saudara ya saudara. Ternyata setiap masalah itu Tuhan pasti memberikan kita kekuatan saudara. Dan perlu kita tahu ya saudara, bahwa sebenarnya perjuangan Tuhan itu lebih gigih saudara. Perjuangan Tuhan itu lebih kuat daripada kita sendiri, yaitu perjuangan Tuhan untuk membawa kita itu supaya tidak terpuruk.
perjuangan Tuhan itu lebih kuat daripada kita, supaya kita itu bangkit lagi ya saudara. Nah, oleh karena itu janganlah kita pasrah ya saudara. Nah, kalau ini saudara ya, kalau berserah saudara ya, kalau berserah itu kita itu menyerahkan hidup kita menyerahkan seluruh harapan kita, impian kita, dan kita percaya dan kita menyandarkan hidup kita itu hanya pada Tuhan, dan kita memiliki pikiran-pikiran yang positif ya saudara ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Kita sekalipun kita dalam keadaan kelihatannya itu tidak ada jalan keluar, kelihatannya itu tidak ada penyelesaian, tapi kita percaya dan ada damai sejahtera. Itulah kalau kita itu berserah kepada Tuhan, beda dengan pasrah ya saudara. Tapi saudara, kenapa kita itu bisa pasrah? Kenapa kita tidak bisa tidak bisa berserah kepada Tuhan ya saudara? Semua itu karena apa? Karena kita itu tidak mengenal Tuhan kita. Jika kita mengenal Tuhan kita akan belajar untuk percaya. Kita belajar untuk percaya bahwa jalan-jalannya Tuhan bagi kita itu adalah yang terbaik. Kita belajar percaya bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita bisa percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, walaupun keadaan itu tidak menyenangkan hati kita. Kita belajar mengerti bahwa segala rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya saudara. Dan kalau kita mengenal Tuhan, Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita saudara. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan kita, maka kendali hidup kita itu kita yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kita maunya itu apa? Apa yang kita mau, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memegang kendali atas hidup kita, kebanyakan kita itu stres ya saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Karena kita sendiri juga tidak bisa mengendalikan usaha kita saudara. Supaya usaha kita itu lancar, tidak ada masalah, tagihan selalu lancar, PO selalu tiap hari selalu meningkat, itu tidak bisa kita kendalikan ya saudara. Dan kita juga tidak bisa mengendalikan orang lain untuk membicarakan hal-hal yang buruk kepada kita. Kita tidak bisa mengendalikan bahwa respon orang lain ketika kita berkomitmen melayani Tuhan. Bahkan saudara-saudara, anak kita, istri, suami, siapapun saudara ya, tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan yaitu hati kita, pikiran kita. Oleh karena itu, marilah hati kita, pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyerahkan, bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan, saudara? Supaya kita berserah kepada Tuhan,
Yaitu coba kita baca di dalam Lukas 9, Matius, Markus, Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, sebab setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, di sini yaitu kita menyangkal diri ya saudara, menolak keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan pribadi kita demi mengikut Yesus. Dan bukan hanya untuk menolak dosa-dosa seperti di dalam 10 hukum Allah ya saudara, tapi kita juga bisa melepaskan ego kita, melepaskan ambisi pribadi kita untuk menempatkan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jadi biar hanya rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita, kita harus berani ya saudara. Berani untuk membatalkan rencana kita, berani untuk membatalkan impian kita, berani untuk membatalkan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya saudara. Kita harus berani melakukan itu. Itu adalah yang pertama saudara. Dan yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Saudara, di sini kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Banyak hal yang di luar kemampuan kita, banyak hal yang di luar kendali kita, saudara ya. Maka tadi dikatakan bahwa ayat 6 tadi dikatakan, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Di sini bahwa Tuhan itu kan disebut juru selamat ya saudara. Berarti juru selamat itu adalah juru mudi, yaitu Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang membawa hidup kita menurut kendali Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu biarlah usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga, apapun itu kita bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat ya saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan itu membawa kita ke dalam, saya lupa di ayat mana ya, yang Tuhan membawa kita di air yang tenang, membaringkan kita di rumput yang hijau ya saudara. Dan 23 coba saya baca ya. Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ada kelanjutannya ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya ya saudara. Di sini kan dikatakan bahwa Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu juru mudi. Oleh karena itu kita harus menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya Mazmur 23 tadi terjadi atas kehidupan kita. Dan yang ketiga ya saudara, yang ketiga yang terambil di dalam Filipi 3 ayat yang 13 sampai 14. Filipi. Enggak ketok, Pak.
ini aja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, biarlah kita melupakan apa yang ada di belakang kita, ya saudara. Memang sejarah masa lalu itu tidak bisa dirubah, ya saudara. Tapi masa depan itu dapat diperbaiki, saudara. Masa depan dapat diperbaiki dengan apa, ya saudara? Dengan menghidupi saat ini, saudara. Dan apa itu masa depan itu sendiri adalah apa? Kumpulan-kumpulan dari keputusan kita yang kita ambil saat ini, saudara. Itulah masa depan. Kenapa? Keputusan-keputusan kita saat ini mempengaruhi masa depan kita nanti, saudara. Oleh karena itu mari kita menyerahkan keinginan kita, impian kita, bisnis kita, usaha, pekerjaan, mungkin kesehatan, rumah tangga, masalah-masalah apapun ke dalam tangan Tuhan saja, ya saudara. Yaitu tangan Tuhan yang kuat, yang dapat membawa seluruh hidup kita diberkatinya. Amin.